Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai uh, ah ini ya sesuatu yang penting di dalam diri kita. Ya, mengenai bab kesehatan dan penyakit ya. Jadi kesehatan itu merupakan sesuatu hal yang penting ya di dalam kehidupan kita, yaitu kita untuk bisa beraktivitas sehari-hari. Kita bisa bekerja, kita bisa mencari nafkah, kita bisa berusaha, berdagang, berbisnis ya mungkin ya. Atau kita bisa mengurus rumah tangga, mengantarkan anak sekolah, belanja, atau masak, atau ya urusan kegiatan sehari-hari ya. Ya kan, misal keluarga kita, rumah tangga kita, ataupun mungkin ya semuanya lah ya yang menyangkut aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu butuh kita untuk sehat ya. Dan kita juga beribadah itu juga diperlukan sehat juga ya kan. Jadi ibadah itu juga iya akan lebih bagus itu kalau kita sehat. Makanya kesehatan itu jauh lebih penting, harganya lebih mahal gitu, harganya mahal gitu. Mencegah lebih baik dari mengobati. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dalam video kali ini ya kita akan bahas mengenai bab kesehatan. Bahwa kesehatan itu merupakan sesuatu yang penting. Kita untuk bisa beribadah dengan tekun, dengan khusyuk, dengan istiqomah, dengan inti kontinu terus menerus. Ya, itu juga kita dengan istiqomah ya, tetap ya ajak gitu kan terus menerus ya. Itu juga kita membutuhkan kesehatan. Ya, meskipun kita punya uang banyak, tapi kalau kita nggak sehat, kita masuk penyakit, ada penyakit, terus kita nginep di rumah sakit, uang kita, ya meskipun kita punya duit banyak, tapi kalau badan kita nggak sehat, ya duitnya lama kelamaan juga akan berkurang ya untuk disetorkan ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Jadi kita harus sangat bersyukur sekali, harus banyak-banyak kita bersyukur karena kita sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah ya, oleh Tuhan. Terus kita dikasih keluarga yang ini ya, berkumpul dengan keluarga ya, meskipun keluarga kan bermacam-macam ya. Ini situasi dan kondisinya kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa dan harus kita syukuri, pandai-pandailah kita bersyukur ya, dikasih rezeki, berkumpul dengan keluarga, kesehatan ya, rezeki berapapun ya kita harus bersyukur. Kesehatan itu juga merupakan rezeki. Jadi namanya rezeki itu luas loh. Dalam ilmu pandangan ilmu Islam itu juga rezeki itu sangat luas sekali, bisa berupa rezeki, materi itu salah satu dari bentuk rezeki. Kesehatan itu juga merupakan suatu rezeki ya kan. Kayak kita dikasih pemahaman mengenai suatu ilmu itu juga rezeki ya kan. Jadi bertambahlah kita pemahaman dan pengetahuan kita, atau ilmu kita yang tadinya tidak tahu jadi tahu, tadinya nggak ngerti jadi ngerti ya kan. Itu juga rezeki kita, bertambah silaturahmi atau tambah temen, tambah sahabat, tambah silaturahmi dengan orang lain ya, itu juga rezeki juga. Jadi rezeki di sini pengertiannya luas ya. Kita diberi keluarga yang tenang, yang tentrem, meskipun ekonominya ngepas, pas-pasan ya, itu juga rezeki. Karena cukup dan enggaknya suatu materi, cukup dan tidaknya itu tergantung dari hati kita ya. Nah, jadi rezeki itu pengertiannya sangat luas sekali ya. Bukan hanya melulu uang-uang dan uang materi, aset, rumah, mobil mewah, rumah mewah, aset yang banyak. Ya, nggak hanya itu merupakan salah satu bentuk dari rezeki. Ya, kesehatan itu juga rezeki juga. Ya, jadi kita harus memahaminya itu ya. Jadi rezeki nggak selalu berbentuk uang dan materi. Kesehatan, kita dikasih ilmu, kita dikasih keluarga yang tenang, kita dikasih apa
silaturahmi dengan orang lain gitu kan, dikasih waktu untuk saling mengenal, itu juga merupakan suatu rezeki yang harus kita syukuri setiap hari ya, karena Allah menjelaskan ya di dalam Al-Quran dan berjanji ya, berfirman, berjanji juga, barang siapa yang mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka aku tambahkan lagi ya. Jadi kita harus bersyukur lah. Bersyukur itu enggak hanya dalam kondisi senang, di atas bahagia, itu enggak. Dalam keadaan kita di bawah juga kita harus bersyukur ya. Jadi belajarlah untuk sering bersyukur atau pandai mensyukuri sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, yang kedua tadi kan bab kesehatan ya. Ya, kesehatan itu penting. Nah, bahwa Allah juga menjelaskan bahwa sebenarnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ya, segumpal daging. Jikalau eh, daging itu baik, segumpal daging itu baik, bagus, maka baiklah seluruh tubuh. Tapi jika segumpal daging itu jelek, maka jeleklah seluruh tubuh. Nah, segumpal daging ini adalah hati. Nah, jadi perlu kita untuk menjaga kesehatan hati kita, kolbu kita. Jadi kalau hati kita itu bersih, hati kita itu sehat, hati kita itu apa ya, jauh dari noda-noda yang bisa membuat hati kita sakit atau terluka, maka badan kita akan sehat. Nah, jadi kalau orang yang sering berpikiran kayak misal kita curiga ke orang lain, kita suudon, kita memfitnah orang lain, itu kan ada penyakit-penyakit hati ya. Itu juga orang-orang seperti itu akan mudah terkena suatu penyakit karena hatinya itu nggak sehat gitu loh. Jadi di situ memang kalau pembahasan hati itu pembahasan yang luas dan dalam ya. Jadi tak terbatas itu sebenarnya pemahamannya. Jadi yang kita bahas di sini yang kaitannya dengan kesehatan. Jadi kita perlu menjaga kesehatan hati kita supaya badan kita sehat. Kalau hati kita kurang sehat, maka segeralah untuk diobati, atau mungkin ada ustadz yang ini ya, spesialis klinik hati. Spesialis klinik hati, karena ya memang secara ilmu medis atau kedokteran, kalau kita berpikiran negatif, kita berpikiran jelek ke orang lain, kita memfitnah orang lain, perbuatan kita menyakiti orang lain, itu badan kita itu akan mengeluarkan racun-racun, akan asam, kayak gitu, toksin-toksin, mengeluarkan racun-racun ada dalam tubuh kalau pikiran dan hati kita itu negatif. Makanya orang-orang seperti ini biasanya itu mudah untuk terkena suatu penyakit tertentu ya. Nah, bab penyakit dengan hati itu kaitannya dengan sikap dan perilaku, tingkah laku, dengan akhlak. Makanya di dalam agama Islam ya, itu kan kitab suci Al-Quran. Nah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, alam ini nggak hanya manusia saja, seluruh manusia, seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta. Dan alam semesta ini mempunyai dimensi-dimensi tertentu. Ya, bahwa alam itu kan secara garis besar ada alam nasut ya, alam yang kamanungsan, alam manusia, alam nasut, alam jabarut, alam malakut, dan alam laut. Ya, ada 4. Nah, terus ini dari secara globalnya ya, tapi kalau secara detailnya itu ada, itu nanti rumit lagi ya, jerimet ya, banyak ya. Ada alam roh, ada alam, pokoknya seluruh alam. Dan di alam semesta ini nggak hanya ada manusia. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di Al-Quran itu merupakan suatu rahmat bagi seluruh alam. Nggak hanya alam manusia ya, di sini seluruh alam. Nah, yang kedua,
Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi siapapun orang yang beriman meyakini adanya Tuhan sebagai apa, Tuhan yang harus kita sembah. Nah, seperti itu, sebagai pencipta langit dan bumi ya. Nah, itu eh, orang-orang yang beriman. Jadi sering ya di dalam ayat-ayat Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, innallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya kan? Jadi bukan wahai orang-orang muslim, tapi wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu yang meyakini adanya Tuhan, iman, yakin, percaya. Nah, itu Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, ya kan? Yang selanjutnya, Al-Quran itu bisa sebagai obat atau penyembuh bagi orang-orang yang sakit. Nah, sebagai obat atau penyembuh bagi orang-orang yang sakit, nah ini juga kalau kita kupas itu juga luas banget ya. Jadi terkadang orang sakit itu nggak hanya misal seseorang mengalami sakit itu nggak hanya dari sisi fisiknya aja, atau mungkin makanannya kurang sesuai dengan uh, apa kebutuhan gizi kita, atau mungkin kita salah pola makannya yang keliru atau salah. Itu sebenarnya nggak hanya ya, masalah itu aja. Kalau sakit yang diderita karena badan kita itu kan masih menyatu ya antara roh dengan raga, jasmani dan rohani itu kan masih menyatu. Nah, jadi sakit kayak misal orang hipertensi, darah tinggi, terus orang terkena stroke, orang misal asam lambung, ya kan, terus gangguan pencernaan, atau mungkin tulang, ya itu semuanya sebenarnya kalau kita mengamati lebih dalam dan mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi, itu ada hubungannya dengan hati, ya, dengan hati. Nggak hanya itu masalah kita salah makan atau pola makan tidak teratur atau pola hidup yang nggak sesuai, ya itu memang secara fisiknya seperti itu. Tetapi di sisi lain ada hal yang jauh lebih penting, yaitu adalah hati, karena Allah sudah menjelaskan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, bagus, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika segumpal daging itu jelek, maka jeleklah seluruh tubuh. Dan segumpal daging itu adalah hati. Nah, jadi kita sangat penting sekali dalam hidup ini untuk menjaga hati kita supaya sehat, supaya bersih, supaya tidak ternoda yang nantinya akan menjadikan suatu penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Awal sumber dari segala penyakit itu sebenarnya hati. Jadi makanya Allah memberikan penjelasan seperti itu, ya. Dan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan perbuatanmu, ya, dengan perbuatan tangan kita, ya, dengan perbuatanmu, sehingga masuk ya, janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan perbuatanmu, dan bertaubatlah serta berbuat baiklah. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di situ Allah sudah memperingatkan dan menjelaskan, mengingatkan, jangan kita menjerumuskan diri kita sendiri, yaitu dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita, dan semua sikap, perbuatan, akhlak, pikiran, semua yang kita lakukan itu dari mana? Asalnya, awal mulanya dari hati lah. Nah, gitu. Jadi kalau hatinya baik, maka keluarnya pun akan baik. Tapi kalau hatinya sakit, maka apa yang dikeluarkan pun akan nggak seperti yang sehat. Nah, seperti itu. Jadi sangat berpengaruh sekali ya. Dan pengobatan, makanya tadi Al-Quran itu diturunkan itu banyak. Itu yang saya sampaikan beberapa di antaranya. Sebagai rahmat bagi seluruh alam, nggak hanya alam manusia, termasuk alam-alam yang lain juga, alam jin,
alam malaikat, alam roh, semuanya gitu. Nah, itu rahmat bagi seluruh alam, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, ya kan? Dan sebagai penyembuh bagi orang yang sakit. Jadi kalau kita sakit, kita kembalilah ke Al-Quran sebagai penyembuh, menyembuhkan. Kita pahami itu banyak ayat-ayat dari Al-Quran yang kita pahami, nanti ada hubungannya dengan kesehatan kita. Kalau kita hipertensi, itu berarti hati kita itu tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa meredam amarah, itu makanya timbullah penyakit hipertensi, ya seperti itu. Jadi semua penyakit itu tidak terlepas dari hati kita benarnya. Nah, jadi ini pemahaman dasar ya, bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan hati kita supaya badan kita juga ikut sehat. Nah, seperti itu ya. Jadi hati ini juga kaitannya dengan akhlak dan tingkah laku gitu kan, dari perbuatan kita. Makanya Allah menjelaskan tadi, janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, ya kan, dengan perbuatanmu dan dengan tanganmu sendiri ya, dengan perbuatanmu, dan bertaubatlah serta berbuat baiklah, bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, Allah sudah mengingatkan di situ supaya kita jangan menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam kebinasan dengan perbuatan kita, dengan tangan kita, buah tangan kita, itu dengan dosa-dosa kita. Dosa itu bisa menyebabkan penyakit, ya kan? Kalau kita pahami ya ayat tersebut dengan secara mendalam, secara detail, penyakit itu bisa datang dari dosa-dosa dan perbuatan kita. Nah, jadi cara pengobatannya ya kalau secara ikhtiar, secara fisik ya kita berobat ke dokter, ke rumah sakit. Tapi di sisi lain kita juga harus perbaiki hati kita, sering bersedekah, kita sabar, melatih kesabaran dan keikhlasan, melatih rasa bersyukur kita. Nah, jadi banyak ya yang harus kita lakukan supaya penyakit yang kita alami itu bisa dikasih kesembuhan lah oleh Allah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan kesembuhan lewat melalui perantara obat, perantara dokter. Dan ikhtiar kita juga hati kita diperbaiki, dibersihkan. Jangan suka melukai orang lain, menyakiti orang lain. Jangan jahat ke orang lain. Nah, itu orang-orang seperti itu gampang terkena penyakit. Nah, jadi eh, sangat erat hubungannya ya, suatu penyakit dengan hati kita, karena Allah sudah menjelaskan bahwa ada segumpal daging yang jikalau daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh, jika jelek maka jeleklah seluruh tubuh. Nah, makanya ada di dalam Islam banyak ada klinik-klinik hati. Nah, seperti itu sangat bagus sekali. Jadi kita bengkel hati, memperbaiki hati yang eh, sakit. Nah, hati yang sakit, hati yang terluka, hati yang ya berbagai macam jenis kondisi kesehatan hati itu kan setiap manusia berbeda ya. Nah, jadi ya sangat penting kita untuk selalu menjaga kesehatan hati kita, yaitu kita dengan berusaha selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperbaiki akhlak kita, memperbaiki sikap dan tingkah laku kita. Karena sesuatu negatif yang kita keluarkan, kita sampaikan ke orang lain, itu nanti bisa berbalik kita dalam bentuk suatu penyakit. Nah, seperti itu ya. Jadi erat ya hubungannya antara akhlak, hati, akhlak dan perbuatan dengan suatu penyakit, itu erat hubungannya. Ya, jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.